Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriani Daud, NIM 0512899978. Pada kesempatan kali ini, saya ditunjuk untuk membuat tugas video rekaman simulasi praktik peradilan perdata dengan dosen pengampu Ibu Teni Triani SH.MH. Berikut ini merupakan rekaman simulasi praktik peradilan perdata. Baik yang terhormat, Majelis Hakim dan para pihak yang kami muliakan. Perkenalkan, saya Putri Fitriani Daud, kuasa hukum dari Bapak Tuan Andi yang bertindak untuk dan atas nama klien kami sebagai penggugat dalam perkara perdata nomor 123-PDT.G/2023-PN Cibinong. Baik, hari ini kami hadir di hadapan forum yang mulia ini untuk membacakan dan menyampaikan surat gugatan kami terhadap Bapak Tuan Budi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dijadikan gugatan ini antara lain sebagai berikut, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi selaku penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi selaku tergugat. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi selaku tergugat tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi selaku penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi tetapi tidak diindahkan. Surat teguran atau somasi diberikan sebagaimana dengan dasar hukum yang dirumuskan dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tuan Budi selaku tergugat beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun, Tuan Andi selaku penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Bahwa akibat dari tindakan wan prestasi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilakukan oleh tergugat menimbulkan kerugian terhadap penggugat yang dapat penggugat rinci sebagai berikut. Kerugian material berupa sisa utang pinjaman tergugat sebesar 700 juta rupiah. Kerugian immaterial berupa terganggunya waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan yang apabila pihak penggugat menguangkan yakni sebesar 30 juta rupiah. Bahwa akibat dari tindakan wan prestasi, kami memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dari tergugat berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Keramat Raya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang tercatat sebagai hak milik nomor 14 seluas 67 meter persegi. Bahwa karena perkara-perkara ini menimbulkan akibat, maka sudah layak dan patut jika pihak tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 123-PDT.G/2023-PN Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut. Primer, menerima eksepsi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya terhadap penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan balik terhadap penggugat tidak dapat diterima. Menyatakan surat perjanjian tersebut telah sah diberlakukan dan terdapat adanya unsur wan prestasi dari pihak tergugat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menetapkan tergugat untuk ganti kerugian material penggugat sejumlah 700 juta rupiah. Menyatakan sita jaminan harta kekayaan yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Keramat Raya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor merupakan sah hak milik tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsider
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian surat gugatan ini kami bacakan. Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Demikian rekaman simulasi praktik peradilan perdata dari saya untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah praktik peradilan perdata. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.